Bu Dama. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Sehat. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sedikit. Ini ngomong-ngomong Bu Dama masuk di kelas berapa ya Bu? Oh, masuk di kelas 8. Masuk di kelas 8 ya Bu. Jadi begini Bu, terkait kegiatan supervisi akademik gitu. Saya Bu ingin mensupervisi Ibu pada saat Ibu nanti masuk di kelas. Saya akan mengobservasi bagaimana Ibu mengajar di kelas. Begitu Bu Dama. Jadi saya ingin tanya nih sama Bu Dama. Nanti Ibu Dama masuk di kelas berapa Bu? Kelas 8A kayaknya. Kelas 8. Jadi materinya tentang apa nih Bu? Situ mau saya sampaikan mengenai pecahan. Oh, tentang pecahan ya Ibu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Dama capai sebagai guru matematika apa nih Bu di kelas 8 itu? Tujuannya itu adalah agar siswa itu dapat mengenal atau memahami apa itu pecahan. Jadi siswa itu tahu bagaimana itu pecahan, apa itu pecahan desimal, pecahan senilai ataupun pecahan persen. Itulah dia tujuannya. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, di kelas 8 itu apa sih Bu area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai di situ? Ada aspek apa aja sih gitu Bu yang harus Ibu tekankan di kelas 8 itu? Melalui siswa dapat memahami apa itu arti pecahan sebagai bagian keseluruhan atau hasil pembagian. Setelah itu aspek keterampilannya adalah siswa dapat menggunakan konsep dalam sehari-hari yaitu mengenai pecahan. Itulah dia. Contohnya dalam masyarakat itu misalnya persentase kayak kehidupan sehari-hari atau mengenai persentase atau perbandingan antara kayak apa ya, perbandingan untuk kita misalnya angka keseluruhan perbandingannya itu gimana, jadi siswa dapat mengerti lah. Begitu ya Bu Dama ya. Selain aspek kognitif, Ibu selaku guru juga mengharapkan tujuan pembelajaran Ibu dapat tercapai dalam keterampilan ya Bu ya. Jadi dalam kesehariannya anak itu juga terampil, tadi seperti Ibu jelaskan pada saat presentasi, kemudian perbandingan ya Bu ya. Dalam nilai kehidupan. Oke Bu, selanjutnya strategi bagaimana sih Bu Ibu upayakan di kelas itu untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi? Dengan cara saya membagikan kelompok antara sekitar kelompok-kelompok kecil, yaitu ada 5 kelompok karena siswanya kan 20, jadi dibagi dalam 4 kelompok gitu. Jadi satu kelompok itu 5. Jadi untuk membahas masalah tadi pecahannya yaitu persentase dengan perbandingan. Begitu ya Bu. Jadi Ibu yakin nih ya dengan aspek perkembangan yang akan Ibu capai melalui strateginya, Ibu yakin ya Bu tujuan pembelajaran itu akan dicapai ya Bu ya? Ya, pasti akan tercapai karena mereka saling motivasi, maksudnya saling belajar dalam kelompok itu bagaimana caranya dan bagaimana mengatasi apa itu perbandingan ataupun presentasi dalam suatu kehidupan. Baik Ibu Dama, sampai berjumpa di tahap observasi nanti ya Bu, mengajar di dalam kelas. Sampai jumpa ya Bu Dama. Terima kasih telah mengganggu waktunya Ibu Dama. Dama tadi setelah mengajar ya. Nah, sekarang kita boleh ngomong sebentar kan Bu Dama? Jadi Bu Dama bagaimana
hasil pembelajaran yang Ibu rasakan tadi, Bu? Begitu. Hasilnya itu belum masuk ke hasil yang saya harapkan, karena sewaktu saya menerangkan apa yang saya terangkan masih ada siswa yang kurang mengerti ataupun dia tidak open sama sekali. Jadi saya lihat dan saya tanya kepada murid itu, mengerti tidak apa yang saya terangkan, kan seperti itu. Jadi datang siswa itu dia kurang paham karena dia nggak melihat apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan. Jadi menurut saya nggak semua siswa yang konsen dalam belajar, pasti ada beberapa siswa yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan, ada pun juga yang kurang paham apa yang disampaikan, ada yang sama sekali tidak mengerti, ada yang sama sekali nggak open apa yang saya sampaikan. Jadi menurut saya pembelajaran itu belum sepenuhnya berhasil karena belum semua siswa yang mengikuti apa yang saya terangkan atau mengerti apa yang saya terangkan. Begitu ya, Bu ya. Metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tadi, Bu? Saya buat diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok itu saya bagi ada 4 kelompok. Terus saya kasih ke lembar kerjanya apa yang mau dikerjakan mereka. Setelah itu mereka mengerjakan dan saya pantau, saya lihat ada berapa siswa yang tidak mau mengerjakan sama sekali dan ada berapa siswa yang mau dan betul-betul mengerjakan tadi. Menurut Ibu, tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum, Bu? Menurut saya sih belum, karena masih ada siswa yang belum mengerti dan belum paham apa yang mau dikerjakan. Nah, Bu Dama, dengan adanya siswa yang belum paham, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut, Bu? Cara mengatasinya saya berkeliling dan melihat apa yang mereka kerjakan. Dengan begitu saya akan arahkan anak-anak itu bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi anak-anak tersebut mau mengerjakan apa yang akan dikerjakan. Jadi mereka tidak hanya duduk diam dan melihat, tapi tidak mengerjakan apa yang dikerjakan. Seperti itu. Nah, strategi apa yang Ibu gunakan dalam membagi pembelajaran itu ya, Bu ya? Membagi kelompok anak-anak itu tadi, Bu. Strateginya dengan melihat anak-anak mana bagian yang mengerti dan tidak mengerti, saya kelompokkan yang sebelah sini misalnya yang mengerti, yang sebelah sini tidak mengerti. Saya campur, saya kasih yang ada yang mengerti dan tidak mengerti, saya jadikan satu kelompok. Jadi yang tidak mengerti itu bisa diajari oleh yang mengerti. Jadi bisa berjalanlah kelompok itu dengan baik. Strategi lain, Bu, yang diterapkan melalui modul yang sudah Ibu sampaikan ke saya tadi ya, Bu ya. Saya lihat ada berdiferensiasi ya, Bu. Nah, strategi yang tertuang dalam modul itu untuk mengatasi masalah Ibu, kira-kira ada yang lain nggak menurut Ibu, Bu? Nggak ada. Pokoknya dia bekerja kelompok. Dengan cara bekerja kelompok, siswa dapat memahami apa yang harus mereka kerjakan dan materi apa yang harus mereka pahami lah, seperti itu. Jadi strateginya mereka dengan bekerja kelompok dan setelah bekerja kelompok akan mempresentasikan apa hasil diskusi mereka. Nah, presentasi ya, Bu ya. Presentasi itu berarti hasil ya, Bu ya. Hasil yang sudah diperoleh. Ibu yakin dengan cara itu dapat mengatasi masalah siswa? Saya yakin dapat karena mereka memang betul-betul mengerjakannya. Setelah dikerjakan dalam kelompok, mereka mempresentasikannya itu dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Cara lain ada lagi, Bu? Sepertinya tidak ada cara lain. Terima kasih, Bu Dama. Jadi Ibu Dama, rencana tindak lanjut yang akan Ibu Dama lakukan
Untuk pelajaran berikutnya apa itu Bu? Yang sudah seperti Ibu pecahkan tadi masalahnya. Tindak lanjutnya menyelesaikan masalah dengan mengajarkan apa yang belum dipahami siswa, supaya siswa dapat lebih memahami apa yang dimasukkan dengan materi-materi yang telah saya ajarkan. Jadi siswa dapat paham lah. Kapan rencananya akan Ibu lakukan? Rencananya akan saya lakukan di materi berikutnya. Jadi sekitar pokoknya dalam materi berikutnya itu sekitar Iya, begitu ya Bu Dama ya. minggu kedua. Terima kasih Bu Dama, semoga tujuan pembelajaran Ibu dapat tercapai. Terima kasih sebelumnya ya Bu Dama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Dama. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Sehat. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sedikit. Ini ngomong-ngomong Bu Dama masuk di kelas berapa ya Bu? Oh, masuk di kelas 8. Masuk di kelas 8 ya Bu. Jadi begini Bu, terkait kegiatan supervisi akademik gitu. Saya Bu ingin mensupervisi Ibu pada saat Ibu nanti masuk di kelas. Saya akan mengobservasi bagaimana Ibu mengajar di kelas. Begitu Bu Dama. Jadi saya ingin tanya nih sama Bu Dama. Nanti Ibu Dama masuk di kelas berapa Bu? Kelas 8A kayaknya. Kelas 8. Jadi materinya tentang apa nih Bu? Situ mau saya sampaikan mengenai pecahan. Oh, tentang pecahan ya Ibu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu Dama capai sebagai guru matematika apa nih Bu di kelas 8 itu? Tujuannya itu adalah agar siswa itu dapat mengenal atau memahami apa itu pecahan. Jadi siswa itu tahu bagaimana itu pecahan, apa itu pecahan desimal, pecahan senilai ataupun pecahan persen. Itulah dia tujuannya. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, di kelas 8 itu apa sih Bu area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai di situ? Ada aspek apa aja sih gitu Bu yang harus Ibu tekankan di kelas 8 itu? Melalui siswa dapat memahami apa itu arti pecahan sebagai bagian keseluruhan atau hasil pembagian. Setelah itu aspek keterampilannya adalah siswa dapat menggunakan konsep dalam sehari-hari yaitu mengenai pecahan. Itulah dia. Contohnya dalam masyarakat itu misalnya persentase kayak di kehidupan sehari-hari lah mengenai persentase atau perbandingan antara kayak apa ya, perbandingan untuk kita misalnya angka keseluruhan perbandingannya itu gimana, jadi siswa dapat mengerti lah. Begitu ya Bu Dama ya. Selain aspek kognitif, Ibu selaku guru juga mengharapkan tujuan pembelajaran Ibu dapat tercapai dalam keterampilan ya Bu ya. Jadi dalam kesehariannya anak itu juga terampil. Tadi seperti Ibu jelaskan pada saat presentasi, kemudian perbandingan ya Bu ya. Dalam nilai kehidupan. Oke Bu, selanjutnya strategi bagaimana sih Bu Ibu upayakan di kelas itu untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi? Dengan cara saya membagikan kelompok antara sekitar kelompok-kelompok kecil, yaitu ada 5 kelompok karena siswanya kan 20, jadi dibagi dalam 4 kelompok gitu. Jadi satu kelompok itu 5. Jadi untuk membahas masalah tadi pecahannya yaitu persentase dengan perbandingan.
Begitu ya Bu. Jadi Ibu yakin nih ya dengan aspek perkembangan yang akan Ibu capai melalui strateginya, Ibu yakin ya Bu tujuan pembelajaran itu akan dicapai ya Bu ya? Ya, pasti akan tercapai karena mereka saling motivasi, maksudnya saling belajar dalam kelompok itu bagaimana caranya dan bagaimana mengatasi apa itu perbandingan ataupun presentasi dalam suatu kehidupan. Baik Ibu Dama, sampai berjumpa di tahap observasi nanti ya Bu. Mengajar di dalam kelas. Sampai jumpa ya Bu Dama. Terima kasih telah mengganggu waktunya Ibu Dama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Damayanti. Saya mengajar di SMP Islamiyah SAR Penting. Saya mengajar di kelas 8, guru matematika. Adapun refleksi saya terhadap coaching hari ini adalah saya terhadap kegiatan coaching hari ini, saya dapat menemukan solusi yang hadirnya dari diri saya sendiri melalui pertanyaan yang reflektif yang diberikan oleh coach. Jadi saya bisa mengerti ataupun mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan.